Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan, kemudian tetap semangat dalam menimba ilmu pengetahuan. Di video kali ini eh, sebagai pembahasan dari mata kuliah sejarah pendidikan. Jadi pembahasan kita adalah sejarah pendidikan di Minangkabau. Terutama nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana respon orang Minangkabau terhadap hadirnya pendidikan model barat. Jadi penjelasan ini nanti juga saya akan mengaitkan dengan keadaan faktual pada hari ini. Kemudian kita melihat, kita tarik garis sejarahnya, kita lihat profil bagaimana perkembangan pendidikan di Sumatera Barat saat ini. Karena pada dasarnya ini juga berkaitan dengan historis, ya, catatan historis sejarah masa lampau orang Minangkabau dalam merespon hadirnya pendidikan. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa pada zaman kolonial salah satu suku atau etnis yang sangat responsif terhadap hadirnya pendidikan itu adalah orang Minangkabau. Hal ini dapat dilihat bagaimana beberapa pahlawan atau founding father dari bangsa Indonesia itu juga banyak berasal dari Minangkabau, misalnya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Syahrir, Tan Malaka, dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas sebenarnya apa yang menyebabkan banyaknya tokoh-tokoh yang terlibat dalam membangun bangsa ini. Nah, menurut Elizabeth Griff dalam bukunya Asal Usul Munculnya Elit Modern Minangkabau, Griff mengatakan bahwa sejarah mencatat bahwa Minangkabau atau orang Minangkabau adalah etnis yang sangat responsif terhadap kebijakan pendidikan dan politik Belanda di zaman kolonial. Nah, ini artinya adalah bagaimana orang Minangkabau pada masa itu ketika zaman kolonial Belanda, mereka terbuka terhadap pendidikan. Mereka terbuka terhadap pendidikan. Mereka tidak menutup diri dengan hadirnya pendidikan model barat atau yang dihadirkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Di sini mereka mencoba beradaptasi dan mendapatkan keuntungan dari model pendidikan tersebut, dan juga nanti impact atau pengaruhnya nanti juga besar terhadap Minangkabau dan Indonesia secara umum, ya. Nah, kemudian mari kita lihat pendidikan di Sumatera Barat saat ini. Nah, ini mudah-mudahan menjawab, ya, bagaimana apa yang menyebabkan orang Minangkabau atau Sumatera Barat ini begitu respon, ya, begitu aktif terhadap pendidikan. Kita lihat data di 2024, ya. Ini kita hantarkan terlebih dahulu ke keadaan saat ini, nanti kemudian coba kita kaitkan dengan peristiwa pada masa lampau. Nah, berdasarkan data BPS, ya, suku Batak dari Sumatera Utara adalah yang paling banyak meraih gelar sarjana pada tahun 2024. Nah, kemudian disusul di peringkat 2 yaitu oleh orang atau suku Minangkabau dengan mencapai persentase 18,00%. Nah, ini dikutip dari Kompas, datanya didapatkan dari BPS. Ya, ini terlihat bahwa bahkan sampai saat sekarang pun orang Minangkabau masih respon terhadap pendidikan, masih sadar akan gunanya pendidikan tersebut. Ini terlihat dari data tersebut di peringkat 2, ya, setelah Sumatera Utara atau lihat secara etnis di bawah suku Batak tersebut. Nah, kemudian masih dari data Good Step, ya, 10 provinsi yang pelajarnya rajin ke perpustakaan. Di sini ada dari survei Good Step itu ada 10 provinsi yang paling banyak pelajarnya mengunjungi perpustakaan, ya. Yang nomor 1 adalah Jogja, kemudian yang kedua di sini ada Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Sumatera Barat ada di peringkat ketiga. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana orang Sumatera Barat
juga sadar akan pentingnya pendidikan, pentingnya menimba ilmu pengetahuan, pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Nah, ini keadaan saat ini. Nah, apa yang terjadi pada saat ini bisa kita coba analisis eh, dari jejak sejarah, dari catatan sejarah pendidikan di Sumatera Barat atau Minangkabau. Ya, ini adalah tokoh nasional dari Sumatera Barat. Nah, ini ada Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, kemudian Rohana Kudus, Syahrir, Tan Malaka, dan Buya Hamka. Nah, ini adalah tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Minangkabau yang mendapatkan pendidikan cukup baik pada masa kolonial. Misalnya Hatta pernah bersekolah di Belanda, Agus Salim juga, Syahrir juga pernah sekolah di Belanda, Tan Malaka juga demikian. Nah, ini adalah perpaduan yang unik dari tokoh-tokoh ini. Ini Hamka misalnya, tokoh nasional ya, dengan pendidikan Islamnya yang sangat kental. Ini pendidikan Barat, pendidikan Barat, pendidikan Barat, nah, ini pendidikan Barat dan sama. Nah, ketiga semua tokoh ini mencoba memadukan nilai-nilai religius Minangkabau dengan nilai-nilai Barat ya yang dihadirkan oleh pemerintah Belanda, sehingga mereka tidak melakukan resistensi terhadap hadirnya pendidikan kolonial model Barat dibawa oleh Belanda, tetapi bagaimana tokoh-tokoh ini mencoba memadupadankan antara model pendidikan Barat dengan pendidikan model surau yang ada di Sumatera Barat, sehingga walaupun adanya pendidikan Barat yang sekuler, bukan berarti mereka tercabut dari akar religiusitas mereka sebagai orang yang taat dan beragama Islam. Ya, apalagi orang Minangkabau cukup dikenal sebagai orang yang religius dengan nilai-nilai agama Islam mereka. Pertama, kalau kita ingin melihat bagaimana sejarah pendidikan di Sumatera Barat, maka kita akan dihantarkan kepada sebuah lembaga pendidikan, yaitu adalah lembaga pendidikan surau. Ya. Surau adalah sebagai lembaga pendidikan yang sangat tradisional bagi orang Minangkabau. Bahkan orang Minangkabau terlebih dahulu mengenal surau sebagai lembaga pendidikan daripada pendidikan model Barat dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pendidikan awal bagi anak-anak Minangkabau itu adalah berasal dari surau. Surau tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga menimba ilmu pengetahuan. Yang di sini tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan. Terutama surau ini juga sebagai pembentuk karakter masyarakat Minangkabau. Ini kemudian bagi laki-laki di Minangkabau itu surau sebagai tempat latihan adat istiadat, silat dan lain-lain. Sistem pendudukan surau ini cukup bertahan lama, bahkan sampai sekarang pun masih ada walaupun dengan model dan metode yang berbeda. Sampai pada saat kedatangan Belanda pun surau masih bertahan dalam waktu yang cukup lama. Nah, walaupun nanti pada masa pemerintahan kolonial dengan adanya politik etis, surau juga mencoba adaptif terhadap kebijakan pendidikan yang dibawa oleh pemerintahan kolonial. Nah, bagaimana respon masyarakat Minangkabau terhadap pendidikan modern? Nah, pertama kita lihat adalah orang Minangkabau menyambut dengan baik, ya, positif akan hadirnya pendidikan dibawa oleh Belanda. Ini karena pemerintah Belanda tidak pernah sedikit pun mengganggu sistem pendidikan surau yang telah ada sebelumnya. Nah, ini bentuk apresiasi orang Belanda ketika mereka datang di Minangkabau
kemudian mereka membawa pendidikan model barat tersebut, tetapi mereka tidak mengganggu institusi pendidikan tradisional orang Minangkabau, yaitu adalah surau yang telah eksis sebelum mereka datang. Nah, selanjutnya, banyak dari masyarakat Minangkabau yang mendapatkan kesempatan menjalankan pendidikan modern di pemerintah Hindia Belanda. Contoh seperti Hatta, kemudian Tan Malaka dan Sahrir tadi. Nah, kemudian hasil dari pendidikan model barat inilah yang menjadi latar belakang lahirnya kaum-kaum intelektual pergerakan dari Minangkabau yang cukup berkontribusi terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang menariknya adalah walaupun mereka mendapatkan pendidikan model barat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, namun nilai-nilai keislaman mereka tidak mereka tinggalkan. Yang menjadi karakteristik unik yang khas sekali pendidikan di Minangkabau itu adalah adanya dualisme. Maksud dualisme di sini adalah ada sebagian masyarakat Minangkabau yang mengikuti pendidikan model barat ala Belanda, kemudian ada orang Minangkabau yang mengikuti pendidikan surau, atau ada kombinasi keduanya. Ya, tidak hanya pendidikan model barat, tetapi mereka tidak meninggalkan religiusitas mereka sebagai orang yang taat terhadap agama Islam. Misalnya, pada siang hari mereka mengenyam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah Belanda, di malam hari mereka tetap melakukan pendidikan di surau, mengaji, latihan sholat, dan lain-lain. Nah, ini sesuatu yang unik. Itu yang saya katakan tadi, walaupun mereka mendapatkan pendidikan tinggi model barat, tetapi mereka tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman mereka itu sendiri. Nah, ini beberapa tokoh ya yang mungkin bisa kita klasifikasikan hasil dari dualisme pendidikan tersebut. Misalnya Hamka, tokoh yang religius ya, yang merepresentasikan nilai-nilai agama. Kemudian ada yang nasionalis adalah Muhammad Atta. Nah, Hatta walaupun bisa kita kategorikan sebagai tokoh nasionalis, tetapi Hatta adalah seorang yang taat dalam beragama Islam. Nah, dia tidak meninggalkan, bahkan tidak ke barat-baratan, tetap menampilkan diri sebagai orang Minangkabau dengan nilai-nilai Islamnya. Hamka tentu sama-sama kita ketahui, ya, seorang penceramah, dai, pendakwah, penulis, bahkan tafsir Al-Azharnya itu sangat populer dipakai sampai saat ini. Nah, ini kita lihat ya anatomi pendidikan di Sumatera Barat ya. Ada surau ya, di sini ada sekolah model barat. Nah, di surau itu ada ulama sebagai penggerak dan juga sebagai guru mereka. Nah, di tengah-tengahnya ada kaum muda. Nah, kaum muda ini dihadapkan pada dua pilihan, apakah modal pendidikan surau atau modal pendidikan sekolah ya Belanda. Kalau mereka mendapatkan pendidikan surau, maka mereka akan menjadi ulama atau pendakwah pada saat itu. Kalau mereka memilih sekolah model Belanda, maka mereka akan menjadi pegawai-pegawai yang akan dipekerjakan di kantor administrasi Belanda. Nah, ini anatominya. Namun dalam perkembangannya, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan dualisme modal pendidikan ini, lahirlah nanti di Minangkabau dua kelompok yang saling melengkapi dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Nah, ada intelektual religius ya, seperti tokohnya Hamka, Sultan Mansur ya, Sirajuddin Abbas, Abdul Muiz, Haji Agus Salim, Abdullah Ahmad. Nah, ini tokoh-tokoh yang misalnya Abdullah Ahmad, pendiri sekolah Adabiyah, ya, Haji Agus Salim, Abdul Muiz. Nah, ini tokoh intelektual nasionalis, Abdul Rifai, Muhammad Atta, ada Bahadur Johan, Saad, Aka Gani, Anan Kapogani, dan lain-lain. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Ini adalah bagaimana dua model pendidikan ini sebenarnya saling melengkapi dalam pergerakan Indonesia.
Ini adalah kapan pendidikan modern mulai ada di Minangkabau. Ini diawali di tahun 1884 ya, ketika Gubernur Jenderal pada saat itu menyediakan biaya pendidikan bagi golongan Bumi Putra. Kemudian di 1853 kebijakan ini dilakukan di Minangkabau dengan berdirinya sekolah kelas 2 pada saat itu di Padang. Dan itu 1892 menetapkan sekolah dasar untuk Bumi Putra, 1112 didirikan Fox School di Minangkabau atau sekolah desa. Tahun 1919 didirikan Fox School, 1918 kemudian ada sekolah normal di Minangkabau. Nah, kemudian ada sekolah sekuler. Sekolah sekuler itu adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan cirinya adalah sekolah-sekolah ini kebanyakan tumbuh di dataran tinggi, ya, di dataran tinggi atau pada di Bovenlanden dalam orang Belanda menyebutnya, seperti Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh dan Solo, atau orang menyebutnya juga dengan Padang Darat atau orang Minang menyebut dengan Daerah Dare. Ya, Bukit Tinggi misalnya di sana ada sekolah raja, school, Batu Sangkar juga ada. Nah, kemudian sekolah-sekolah sekuler yang didirikan di nagari-nagari mengalami kemajuan cukup besar. Ini menandakan bahwa banyak orang Minang yang sangat menaruh minat terhadap pendidikan sekolah sekuler tersebut. Nah, sejak tahun 1847 tercatat cukup banyak orang Minang yang pandai membaca serta menulis. Nah, sebenarnya 1870 pemerintah kolonial kemudian memperbaiki bagaimana kualitas pembelajaran, dan kemudian dengan harapan hasil dari pendidikan yang mereka bangun itu adalah menghasilkan tenaga pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup baik. Ada 186 unit sekolah pada saat itu di tahun 1994 dan berkembang menjadi 512 dan seterusnya. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana nasib pendidikan surau sejak hadirnya pendidikan sekuler model barat tersebut. Secara perlahan mulai anak-anak di Minangkabau masuk ke pendidikan sekolah model barat, ya, model barat. Dan kemudian akibat dari kondisi ini mulai merubah pola pengajaran dengan sistem tradisional yang adalah halakoh di pemerintah kolonial Belanda berganti dengan sistem yang klasikal. Kemudian perubahan yang dilakukan Kementerian Tua Muda, ya, ada sebuah ancaman pada situ dianggap oleh berbagai kalangan, terutama pada kelompok tua. Kemudian surau akan terancam dengan hadirnya pendidikan model barat yang dihadirkan oleh pemerintah kolonial. Nah, kemudian ada ketegangan antara ulama tradisional dan Kementerian Tua Muda, sehingga mereka berkonsensi bersepakat melakukan modernisasi sistem pendidikan surau, ya, dengan memodernisasi pendidikan Islam tradisional pada saat itu. Kemudian dengan kesepakatan ini, ya, antara kaum muda dan kaum tua, pendidikan Islam dimodernisasi, ya, dengan mengadaptasi bagaimana model pendidikan Barat tanpa meninggalkan nilai keislaman terhadap Islam dan pengaruh kultur lainnya. Ada tokoh-tokohnya seperti Haji Abdullah Ahmad, Haji Abdul Karim Amrullah, Syekh Jamil Jambe. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang mendirikan pesantren, bahkan pesantren-pesantren mereka masih eksis sampai sekarang. Dan kemudian melakukan pembaharuan model pendidikan Islam di Minangkabau oleh Haji Abdullah Ahmad, pendiri Muhammadiyah, dan mendirikan sekolah pendidikan Islam Surau Jembatan Besi yang di Padang Panjang. Kemudian Surau Jembatan Besi itu berganti nama selanjutnya menjadi Perguruan Islam Adabiyah. Adabiyah sampai sekarang juga masih ada. Ini bagaimana mereka memadupadankan antara pendidikan sekuler Barat dengan pendidikan Islam. Disinilah celah bagi orang tua melihat bagaimana keuntungan yang mereka lihat dengan adanya pendidikan tersebut.
Nah, ini Haji Abdullah Ahmad, ya, mendirikan Diniyah Surau Jembatan Besi. Nah, ini ada Biah udah Sumatera Tawalid. Nah, sekolah-sekolah ini masih ada sampai saat ini, masih bertahan. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa bahkan sampai saat sekarang pun berdasarkan data statistik tadi di 2024 bahwa suku Minangkabau menempatkan peringkat kedua pada orang yang memiliki sarjana terbanyak. Nah, ternyata itu adalah sebuah warisan sejarah pada masa lampau yang masih dipertahankan oleh orang Minangkabau. Bahkan sampai saat ini mereka tetap sadar pendidikan, menyekolahkan anak-anak Minangkabau itu sampai ke perguruan tinggi. Itu saja mungkin pembahasan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.